Selamat datang di channel Sekolah Minggu GKI Cinere. Selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu semua. Bagaimana adik-adik hari ini? Pasti dalam keadaan sukacita ya. Demikian juga Kak Bosman hari ini sangat senang sekali bertemu dengan adik-adik semua. Adik-adik, tema kita hari ini adalah perumpamaan dan talenta yang terambil dari Matius 25 ayat 14 sampai 30. Tapi sebelum memulai ibadah, kita akan bernyanyi memuji Tuhan. Tapi adik-adik, lagu ini adalah mengenai alat musik. Kira-kira alat musik apa yang adik-adik tahu? Ada apa? Satu, ada gitar, ada drum, ada piano, ada banyak sekali alat-alat musik ya. Kak Bosman juga ada gitar. Kak Bosman ambil dulu ya, supaya kita bisa bernyanyi bersama-sama ya. Kakak ambil dulu ya. Pujilah nama Tuhan, pujilah dengan musik. Pujilah nama Tuhan, pujilah dengan musik. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan dengan musik. Pujilah nama Tuhan, pujilah dengan musik. Pujilah nama Tuhan, pujilah dengan musik. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan dengan drum. Pujilah nama Tuhan, pujilah dengan drum. Pujilah nama Tuhan, pujilah dengan drum. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan dengan piano. Pujilah nama Tuhan, pujilah dengan piano. Pujilah nama Tuhan, pujilah dengan piano. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan dengan gitar. Pujilah nama Tuhan, pujilah dengan gitar. Pujilah nama Tuhan, pujilah dengan gitar. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan dengan gitar. Shalom adik-adik. Wah, senang sekali. Hari ini kita memuji Tuhan dengan iringan musik dari teman-teman kalian. Nah, sekarang kita mau dengar firman Tuhan. Ayo, siapkan Alkitabmu dan siapkan hatimu. Kita mau dengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya, teman kita akan memimpin kita di dalam doa. Teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini Engkau telah membangunkan kami supaya kami bisa beribadah dari rumah kami masing-masing, Tuhan. Berkati supaya ibadah ini bisa berjalan dengan lancar dan kami bisa mendengarkan firman Tuhan dengan baik dan mengertinya. Berkati Kak Kristi yang akan membawakan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, amin. Firman Tuhan hari ini diambil dari Matius 25 ayat 14 sampai dengan 30. Matius 25 ayat 14 sampai dengan 30. Ayo kita lihat dan kita dengar cerita firman Tuhan hari ini. Yuk. Sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1,
masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu, lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga, dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu, pulanglah tuan hamba-hamba itu, lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang, dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, Tuan, 5 talenta Tuan percayakan padaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu. Katanya, Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu. Kini, datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam yang menuai di tempat di mana Tuan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuan tidak menanam. Karena itu, aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuan itu di dalam tanah. Ini, terimalah kepunyaan Tuan. Maka jawab tuannya itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur, dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya, dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertas gigi. Nah, adik-adik sudah dengar firman Tuhan hari ini. Firman Tuhan hari ini mengenai perumpamaan tentang talenta. Perumpamaan adalah cerita yang disampaikan Tuhan Yesus untuk mengajarkan sesuatu kepada murid-muridnya, kepada kita juga. Di cerita hari ini Tuhan Yesus bercerita ada seorang tuan yang hendak pergi jauh. Kemudian tuannya itu panggil hamba-hambanya, dia berikan hartanya kepada hamba-hambanya tersebut. Adik tahu berapa banyak yang dibagikan kepada hamba-hambanya? Betul, ada hamba yang dapat 5 talenta, ada hamba yang dapat 2, ada hamba yang dapat 1. Tapi semuanya dibagikan harta sesuai dengan kesanggupan dari masing-masing hamba tersebut. Setelah tuannya pergi jauh, kemudian tuannya kembali lagi dan dia panggil masing-masing hambanya. Hamba yang pertama ditanya, bagaimana hasilmu? Oh Tuan, saya punya 5 talenta dan sekarang ini tambahan lagi 5 talenta. Jadi totalnya berapa adik-adik? 10. Nah, hamba yang kedua juga datang. Dia bilang, saya punya 2 talenta dan saya menghasilkan tambahan 2 talenta lagi. Jadi totalnya 4. Kepada kedua hamba tersebut, tuannya senang sekali. Dia katakan, bagus, kamu melakukan perbuatan yang baik. Kamu hamba yang setia dan hamba yang baik dan rajin. Aku akan mempercayakan perkara yang besar
kepada kamu, hal yang besar lagi kepada kamu. Nah, sekarang datang deh hamba yang punya 1 talenta. Dia bilang, "Tuan, saya takut sekali. Talenta saya hilang. Jadi saya menguburkan talenta ini. Dan ini saya berikan lagi kepada Tuan." Kira-kira tuannya senang gak ya? Tuannya tidak senang. Tuannya kecewa sekali dan dia marah kepada hamba tersebut. Karena hamba tersebut tidak melakukan apa-apa. Dia tidak berbuat sesuatu terhadap talenta yang dia berikan. Siapa di sini yang senang dapat hadiah? Wah, semuanya senang sekali mendapat hadiah. Aku juga senang mendapat hadiah. Nah, ini ada hadiah. Tuhan yang memberikan hadiah ini. Apa ya isinya? Kita buka ya. Hadiah yang Tuhan berikan adalah talenta, yaitu kemampuan bermain musik, bernyanyi, menggambar, jago sport, matematika, merawat binatang, memberi nasihat, mengajar. Wah, banyak sekali talenta hadiah yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Setiap dari kita mempunyai kemampuan yang berbeda-beda sesuai dengan apa yang Tuhan berikan kepada kita. Saya berbeda, adik-adik berbeda, teman adik-adik juga berbeda. Nah, kalau kita dapat hadiah, tentu orang yang memberikan hadiah akan senang sekali kalau kita menggunakan hadiah tersebut. Seperti firman Tuhan hari ini, Tuhan sudah memberikan kepada kita talenta. Tuhan mau supaya kita mengembangkan talenta tersebut, bertanggung jawab atas apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Jadi, adik-adik yang pandai bernyanyi, pakai kemampuan adik-adik bernyanyi untuk memuji Tuhan. Adik-adik yang pandai dalam pelajaran, jangan malas. Jangan berpikir, saya sudah pintar. No. Tapi adik-adik terus rajin belajar. Dan gunakan kemampuan adik-adik untuk menolong, membantu teman yang tidak bisa di dalam pelajaran. Adik-adik yang pandai bermain musik, rajin latihan. Jangan males kalau disuruh latihan. Adik-adik yang senang menolong mama, menjaga adik, lakukan itu dengan sukacita. Kita mau gunakan semua yang Tuhan berikan, mengembangkan talenta dengan sebaik-baiknya. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus sangat mengasihi adik-adik. Dia sudah memberikan segalanya untuk kita. Apakah adik-adik mau mengasihi Tuhan Yesus dengan bertanggung jawab atas apa yang Tuhan berikan kepada kita, menggunakan talenta kita, dan mempersembahkannya untuk kemuliaan Tuhan? Roh Kudus akan menolong adik-adik untuk mengembangkan dan mempersembahkan kembali kepada Tuhan semua talenta yang Tuhan berikan. Sekarang kita mau berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk semua talenta, kemampuan yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Mampukanlah kami untuk dengan semangat dan setia mengembangkan talenta-talenta yang sudah Tuhan berikan, dan dengan sukacita mempersembahkannya kembali kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebaikan dan pertolongan Tuhan kepada kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan
akan mendengarkan persembahan pujian dari teman kita. Everything I am, everything I'll be, I give it to you, Lord, and do it thankfully, thankfully. Every song I sing, every praise I bring, everything I do, it's a gift to you. Every day I have, everything I have, all you given me, all you given me, I give it to you, Lord, I give it to you, Lord, and do it thankfully, thankfully. Every song I sing, every praise I bring, everything I do, it's a gift to Semua talenta yang saya punya adalah pemberian Tuhan, dan saya mau menggunakan talenta yang saya punya dan mempersembahkannya kepada Tuhan. Adik-adik, ayat hafalan kita pada hari ini terambil dari Kolose 3 ayat 23. Dari mana adik-adik? Kolose 3 ayat 23. Apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kita ulangin ya. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kolose 3 ayat 23. Adik-adik, hari ini kita akan membuat aktivitas mengenai pohon yang banyak buahnya. Nanti di buahnya adik-adik bisa tuliskan kemampuan yang sudah Tuhan anugerahkan buat adik-adik. Contohnya, kemampuan bermain alat musik, bernyanyi, berolahraga, menggambar, apa saja ya adik-adik. Untuk adik balita bisa dibantu oleh papa dan mama. Yuk kita buat aktivitasnya. Perlengkapan untuk aktivitas hari ini adalah origami, gunting, alat tulis, lem. Pertama-tama ambil origami hijau, lalu buatlah daun yang rindang. Kemudian digunting ya. Hasilnya seperti ini. Kemudian ambil origami coklat, lalu buatlah batang pohonnya. Gunting ya. Hasilnya seperti ini. Kemudian kita lekatkan daun dan batang pohonnya dengan lem ya. Tada! Jadilah pohonnya. Adik-adik,
adik-adik bisa membuat gambar buah yang adik-adik suka. Di sini kakak sudah membuat buah apel sebagai contohnya. Lalu adik-adik bisa tuliskan kemampuan yang sudah adik-adik miliki, seperti pandai main musik, nyanyi, atau menari, melukis, apa saja ya adik-adik. Kemudian jangan lupa tempelkan buah yang sudah adik-adik tuliskan kemampuan adik-adik ke pohon. Seperti ini. Kemudian adik-adik tuliskan janji adik-adik untuk kemampuan yang sudah Tuhan anugerahkan buat adik-adik. Contohnya, saya mau tekun berlatih, atau saya mau rajin belajar, atau saya mau serius ikut les. Apa saja ya adik-adik? Jangan lupa tuliskan juga nama dan kelasnya adik-adik ya. Adik-adik juga bisa menggambarnya di HVS dan diwarnai seperti ini. Jangan lupa difoto dan kirim ke kakak sekolah minggu sesuai dengan kelasnya masing-masing ya. Mudah kan buatnya adik-adik? Kakak yakin adik-adik bisa membuatnya lebih bagus dari punya kakak. Tetap jaga kesehatan, tinggal di rumah, rajin cuci tangan ya. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Kak Fat untuk aktivitas hari ini. Adik-adik, untuk mengisi liburan, yuk kita ikut Sekolah Injil Liburan Virtual GKI Cinere. Acaranya hari Sabtu dan Minggu tanggal 4 sampai 5 Juli jam 9 sampai 10.30. Temanya, Yesus idolaku, ku mau mengasihi sesama. Acaranya seru loh, ada belajar firman Tuhan dengan aktivitas bermain, olahraga, kuis, berbagi kasih, dan berbagi petualangan yang seru. Juga memuji Tuhan dan berdoa. Semua adik-adik boleh ikut dari kelas balita sampai dengan sekolah dasar. Tentu dengan didampingin orang tua. Buruan daftar ya, dan isi formulir sil. Kalau ada yang belum jelas, dapat menanyakan kepada kakak sekolah minggu masing-masing. Cepat daftar ya. Sampai bertemu di Sekolah Injil Liburan. Adik-adik, saat ini kita akan doa syafaat, lipat tangan, tutup mata. Ya Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur untuk ibadah online sekolah minggu kami hari ini. Kami mau berdoa Tuhan untuk adik-adik sekolah minggu, untuk mama dan papa, kiranya Engkau yang terus memberikan kesehatan dan memberkati kami semua. Kami juga berdoa untuk kakak-kakak guru sekolah minggu, mengucap syukur untuk pelayanan mereka, berikan kesehatan dan berkati senantiasa. Kami juga mau berdoa untuk gereja kami, kiranya gereja kami boleh terus menjadi berkat di tengah-tengah masa COVID ini ya Bapa. Kami juga mau berdoa bagi bangsa dan negara kami, kiranya melalui pemerintahan kami, pemimpin kami, Tuhan boleh memberikan keputusan yang terbaik Tuhan bagi bangsa dan negara kami. Juga untuk masyarakat ya Bapa, kiranya menjadi orang-orang yang patuh dan taat atas setiap peraturan yang ditetapkan oleh pemerintahan negara kami. Inilah doa syafaat kami yang kami naikkan dalam nama Yesus Kristus. Amin. Adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini. Kita akan bernyanyi lagu Tanganku Kerja Buat Tuhan. Tetapi sebelum bernyanyi, kita harus bersyukur bahwa kita harus tetap setia kepada Tuhan. Kita
kita memiliki talenta yang Tuhan berikan kepada kita. Kita harus kembangkan talenta kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Oke adik-adik, mari adik-adik kita bangkit berdiri, kita bernyanyi Tanganku Kerja Buat Tuhan. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya. Kakiku berjalan dari jiwa, upahku bersebi sudah. Sekali lagi deh ya. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya. Kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami kenal di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur Tuhan untuk ibadah kami hari ini. Terpujilah Tuhan karena Engkau memberikan kesempatan kepada kami, Engkau memberikan talenta kepada kami. Ajari kami Tuhan untuk kami bisa mengembangkan talenta yang Tuhan berikan kepada kami. Biarlah Tuhan untuk setiap talenta itu kami boleh memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, kami akan mengakhiri ibadah kami ini. Tuhan terus pimpin kami, rencana-rencana kami ke depan, untuk setiap kami Tuhan yang baru lulus dari sekolah. Biar Tuhan terus berikan semangat kepada anak-anak kami yang masih dalam pelajaran, sehingga mereka terus bisa belajar, memiliki semangat untuk belajar, walaupun selama ini Tuhan mereka belajar dari rumah. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami hanya ke dalam tangan anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Oke adik-adik, ibadah sudah selesai. Adik-adik bisa melakukan aktivitas kembali dan Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan. Usai sekolah minggu, mari kita pulang. Bye-bye, bye-bye, sampai minggu depan. Usai sekolah minggu, mari kita pulang. Bye-bye, bye-bye, Tuhan memberkati. Halo adik-adik. Halo Kak. Mama. Saya Laskar Guru Kerja yang naik ke kelas meskipun Bandung Tuhan telah. Senangnya kalau aku ada di rumah sih ada keluarga. Yang tidak menyenangkannya tidak bisa keluar rumah jadinya bosan. Ini hadiahnya. Kita mana kita? Kita terpisah, Tuhan memberkati. Sampai jumpa, Tuhan Yesus berkati.